أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita sambut penampilan Ananda Wildan Mauzakawali Septian, finalis aksi cilik Indosiar. Tepuk tangan buat Ananda Wildan Mauzakawali Septian. Tas Pak, Bu, dingin Pak, dingin Bu, nak dingin sing jauh niku semakin mendekat, sing dekat semakin merapat, sing rapat semakin hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, kurang kompak, Mas. Semangat nggih. Meskipun malam dingin tapi tetap semangat. Nak salame mangke jawabe semangat lan kompak, nanti jadi hangat. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mas-mas hadirnya merdu Pak Bu. Niki karena Allah niku ganjil nggih, dan menyukai yang ganjil saya tambahi satu lagi. Yang terakhir semangat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah, amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wonten ngarsanipun para kiai, para alim, para ulama, sesepuh suhupini sepuh ingkang tansah kawula takzimi, yang saya hormati Kepala Desa pundi niki? Ketro. Pundi? Ketro. Oh, turune masih Ketro niku. Sing bener mriwon Pak Bu? Ketro. Ketro. Sing bener Ketro nggih. Terus Bapak Ibu tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak lupa teman-teman saya, mas-mas dan mbak-mbak, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kanthi ucapan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurah kepada
nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama melantunkan sholawat musik. Sebagaimana rembulan yang indah di sawang niku, indah nah itu juga sebagaimana diibaratkan dalam sebuah syair Nabi Muhammad. Qamarun sidran nabi qamarun lagi keren dulu. Alhamdulillah dingin ya Mbak Bu. Kalau ini mau wirawiri ajeng ke belakang, tapi kok jauh banget yang balai desa ini kok. Lari-lari saya sebagaimana ibunya Nabi Ismail dulu ketika mencari air, lari-lari. Sekarang jadi sa'i. Dan aku lo beda, lari ajeng ke belakang.
lari push. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelumnya ini saya sampaikan maaf Pak Bu. Maksud saya berdiri di sini niki bukan niat kula untuk nuturi, untuk gurui, ngopo malih menasihati. Karena saya yakin ting mriki niku kathah para kiai, para alim, para ulama, para pendakwah, para asatidzah yang tentunya ilmunya itu lebih tinggi daripada saya. Maka niat saya kemari itu untuk berlatih berdakwah, berlatih amar ma'ruf nahi munkar. Ini selalu saya sampaikan dimanapun saya berada, selalu saya sampaikan. Apalagi nanti pembicaranya Ustadz Haji Abdul Rauf dari Sidoarjo. Mungkin saya ini tidak terlalu banyak ya. Ini juga mohon maaf mendahului. Tapi Ustadznya belum datang, kelihatannya belum rawuh ya. Belum rawuh. Nah, jadi tadi niat saya ini untuk amar ma'ruf nahi munkar dan juga untuk memotivasi teman-teman saya yang ada di sini, kan seperti itu. Pak Bu, ini sudah kenal atau belum? Belum deh, Mas sampun kenal apa dereng? Oh, dereng. Ada suatu pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sip ta'aruf. Pinter sih. Tak kenal maka ta'aruf. Ra kenal ya kok kenalan, ben kenal. Maka perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Siap, ngoten ya. Nama saya niki Wildan Mauzakawali Sabtian. Sampun kenal napa dereng sakniki? Sampun nggih. Nah, enten sing dereng kenal juga nggih kebangetan. Kula niku pernah masuk TV kok. Nggih, apalagi TV kula kan rusak tinggal masuk jebret. Nggih mboten leres niku. Masuk TV. Malah masuk spanduk sekarang nggih. Ada 2 nggih. Saya asalnya dari Salatiga, Jawa Tengah. Alhamdulillah saged silaturahim teng mriki. Sakniki kelas kalih sanawiyah, kelas 2 SMP, tapi awet muda. Jenenge dak cilik ya awake cilik ya. Ada cilik awake besar wagu. Oke, sakniki kelas kalih sanawiyah teng Jogja. Kula sekolah teng mriko. Umur sakniki 13 tahun. Besok September baru 14. Tapi muka-mukanya masih muka-muka anak SD. Kelas 5, kelas 4 ngoten nggih. Nggih. Percaya, percaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua saged silaturahim teng mriki, makempal wonten mriki mengikat tali persaudaraan kita agar lebih kuat dalam rangka Tablik Akbar Semarak 74 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Luar biasa. Dengan tema nopo niki, dengan keikhlasan berkorban dan semangat perjuangan para pahlawan, kita wujudkan generasi milenial yang dirindukan surga. Bapak Bu, yang dirindukan surga. Ini temanya dengan keikhlasan berkorban, terus ada perjuangan para pahlawan. Karena memang nggih Pak Bu, niki momennya berbarengan Idul Adha, hari raya Idul Adha kalih napa niku hari raya ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Niki rame ngeten niki karena ada acara seperti ini, memang suatu yang pokoknya jos top markotop nggih. Kita memeriahkan ajang momen seperti ini. Ada Idul Adha, ada hari raya, hari nopo kemerdekaan. Niki mau dibahas yang mana dulu?
Sing kemerdekaan napa sing kurban rumiyin? Nah, iki kurbane sepintas mawon cerita. Oke. Yang namanya hari raya itu kan besar nih Pak Bu. Apalagi hari raya Idul Adha atau Idul Kurban, kita jadi teringat kembali dulu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dua insan mulia yang diciptakan oleh Allah. Setelah sekian lama terpisahkan berpuluh-puluh tahun, rindu nggih? Rindu mboten Pak Bu? Kalau kata Dilan, rindu itu berat, kamu tidak akan kuat, kata Dilan nggih. Oh sama itu, telah terpisah berpuluh-puluh tahun kemudian dipertemukan, senang. Tapi langsung diberikan perintah oleh Allah untuk menyembelih putranya. Kira-kira Bapak Ibu sedaya nak ting posisi Nabi Ibrahim, anaknya panjenengan di posisi Nabi Ismail, apakah kira-kira mau melaksanakan perintah Allah tersebut? Mboten nggih? Kira-kira rela mboten anaknya disembelih? Mboten. Tapi karena niki seorang nabi, dua insan mulia, akhirnya tidak ada kata lain selain sami'na wa ata'na. Berangkat arep dibelih Nabi Ismail. Pas mau disembelih diganti sama Allah dengan apa Bu? Mbek. Kalih sound sheep, kalih kambing diganti sama lah. Sekarang kita memperingatinya dengan hari raya Idul Adha atau Idul Kurban setiap tanggal 10 Dzulhijjah, ditambah hari Tasyrik 11, 12, 13. Pak Bu, hari raya Idul Adha atau Idul Kurban ini bisa kita katakan harusnya harusnya menjadi hari raya yang lebih besar dibandingkan hari raya Idul Fitri. Kenapa Pak Bu? Kita lihat dari dua pandangan. Yang pertama, kita perhatikan dari segi waktu. Idul Fitri ini cuma sehari nggih. Takbirannya juga cuma sehari. Tapi kalau Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah, terus 11, 12, 13. Itu kan satu tanggal 10 plus 3 hari Tasyrik, totalnya 4 nggih. Totalnya 4. Jadi itu waktunya lebih panjang. Waktu takbirannya itu juga lebih panjang. Wah, kemudian yang kedua dari pengeluaran. Kalau Idul Fitri niku kita disyariatkan untuk apa? Zakat fitrah nggih. Tapi kalau Idul Adha bagi yang mampu disyariatkan untuk berkurban, kurban sapi, kurban sheep utawa kambing, kurban apa malih unta nak wonten kerbau nggih, boten jerang nggih, dan lain sebagainya. Itu kalau yang mampu disyariatkan untuk berkurban. Yang mampu lagi, yang kaya-kaya mengeluarkan duit 35 juta untuk berangkat haji, menunaikan ibadah haji di rumah Allah sana di Mekah, di tanah haram. Mriki wonten apa mboten? Wonten nggih. Nah, mudah-mudahan jadi haji yang mabrur, tidak hanya mabrur tapi juga mabrur. Amin amin ya robbal alamin. Semoga kita semua nanti akan dipanggil ke sana nggih Pak Bu. Amin amin ya robbal alamin. Nah, jadi harusnya hari raya Idul Adha itu menjadi hari raya yang besar. Tapi kadang sebaliknya. Nah, Idul Fitri kursine anyar, bajunya baru, semuanya serba baru. Terus apa lagi? Banyak baru, persiapan gitu. Nah, itu kebanyakan dari kita itu seperti itu. Padahal harusnya Idul Adha atau Idul Kurban ini menjadi hari raya lebih besar dan lebih meriah. Pun niku mawon sepintas nggih Idul Adha. Mangke penjelasan-penjelasan seperti nanti di dalam Quran surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah untuk mendekatkan diri kepada Tuhanmu. Nanti biar dikaji sama Ustadz Abdul Rauf.
Saya lanjut langsung aja. Wah, ini tentang kita coba mengingat ya, perjuangan para pahlawan. Ini memang momen yang pas semarak 74 kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi sebenarnya sudah menyanyikan 17 Agustus. Nak nyanyi meneh mripun Mas? Nggih, nyanyi nggih, kula tak mimik. Monggo nyanyi. Monggo. Monggo, monggo. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap Setia, tetap setia, membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, Monggo Pak Bu nyanyi. itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia, membela negara kita. Nggih, pun nggih. Mana niki Indonesia sekarang sudah menginjak usia pinten Pak Bu? 74. Di mana kemarin pada tanggal 17 Agustus kita sudah lihat bagaimana upacara prosesi pengibaran bendera, lomba-lomba dilaksanakan di mana-mana. Di mana dahulu lagi ketika tahun 1945 para pahlawan pendiri bangsa ini nggih, pada zaman dahulu cerita niki nggih, pada zaman dahulu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 diproklamasikanlah kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekarang tidak terasa telah berusia 74 tahun. Jika kita mendengar angka 74 tahun, itu menandakan Indonesia sekarang sudah tua nggih Pak Bu?
Kalau diibaratkan manusia, Indonesia niku sakniki sampun sepuh. Napa Bu sampun sepuh. Tidak muda lagi. Dan seharusnya jika semakin tua sudah sepuh, niku sudah berpengalaman, semakin bijaksana. Namun kenyataannya negara kita Indonesia sekarang masih sebagai negara yang statusnya berkembang, belum maju tapi berkembang. Karena apa? Karena banyak faktor Pak Bu. Salah satunya sebagaimana kita cermati akhir-akhir ini, rasa persatuan dan kesatuan kita seakan sedang diuji. Sering kita lihat di media cetak, online maupun televisi, permusuhan, perkelahian, kericuhan, kerusuhan yang masih sering terjadi antar satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Mudah sekali untuk memaki, mencaci, membuli, dan juga membenci. Antara kelompok dengan kelompok lainnya mudah terprovokasi, mudah diadu domba oleh isu-isu bohong dan hoax yang belum tentu asli. Napa Pak Bu? Hoax nggih? Bukan hoax. Napa Mbah? Hoax napa hoax? Niki sing bener niku hoax nggih. Nggih. Hoax, isu-isu bohong yang belum tentu asli. Rasa persatuan dan kesatuan tidak lagi dijunjung tinggi. Rasa cinta tanah air, hubbul waton tidak lagi dijunjung tinggi. Kalah dengan kepentingan golongan dan pribadi. Padahal para pahlawan pendiri bangsa ini mengorbankan kepentingan golongan dan juga kepentingan pribadi. Demi apa? Demi Republik Indonesia yang kita cintai. Merdeka! Wah, kurang kompak. Merdeka! Nah, suaraku cilik suaranya masih gede. Merdeka ngoten Mas. Merdeka ngoten Mas. Merdeka. Ngagemik. Wah. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Ampun, 2 kali. 1, 2, 3. Merdeka ya. Demi negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta. Keringat dikucurkan, darah ditumpahkan, nyawa diserahkan, raga direlakan, pikiran dikerahkan. Demi apa? Demi persatuan dan kesatuan. Demi siapa? Demi Bapak Ibu sekalian, demi kita semua, demi bangsa ini, demi negara ini, dan untuk demi kita semua, dan demi memperoleh ridho Allah Ta'ala. Coba kita ingat Pak Bu, perjuangan para pahlawan pendiri bangsa ini. Berjuang pakai bambu runcing. Kertas bambu runcing Pak Bu. Iki cah nom-nom kertas bambu runcing. Atau spring niku nggih. Terus dilancipi pakai silat. Silat. Tajam silat. Slap untuk perang. Sedangkan para pendeta pakai apa? Pakai senapan. Pakai bom, pakai tank, pakai helikopter, dibom dan lain sebagainya. Aneh kok. Tapi kalau kita lihat, kita pakai bambu runcing. Para penjajah alat sampun canggih-canggih pada zaman itu. Tapi Indonesia bisa merdeka. Ini kalau bukan karena rahmat dan juga pertolongan dari Allah, mustahil Indonesia sekarang dapat merdeka. Maka mari sekali lagi kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita bisa merdeka. Itu yang seperti sudah ada skenario dari Allah. Tahu-tahu Jepang dibom
GR. Tentara Jepang minggir kabeh. Wah, kesempatan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Akhirnya bisa bertahan sampai sekarang di usia yang ke-74 tahun. Kemudian sekarang tugas kita sebagai generasi penerus bangsa ini, terutama teman-teman saya ini, karena di tangan kita lah masa depan bangsa, di tangan kita lah masa depan negara, di tangan kita lah masa depan agama ya. Maka apa menjadi tugas kita? Apa yang harus menjadi tugas kita? Bagaimana kita meneruskan perjuangan para pahlawan terdahulu? Itu tugas kita, meneruskan perjuangan para pahlawan terdahulu. Bagaimana kita meneruskan tugas tersebut? Cara kita meneruskan tugas tersebut tidak seperti pahlawan terdahulu yang harus memanggul senapan, pakai bambu runcing, ngebom-ngebom, bergerilya melawan musuh dan penjajah. Perjuangan kita sekarang tidak seperti itu, teman-teman. Tapi perjuangan kita sekarang jauh lebih berat. Kalau mungkin para pahlawan terdahulu yang dilawan adalah penjajah, tapi yang kita lawan sekarang adalah diri kita sendiri. Hawa nafsu kita, itu yang kita lawan. Rasa malas, pengennya dolanan game terus, pengennya dolan terus, pengennya ngobrol terus, rasa malas, rasa sifat kebodohan dan lain sebagainya. Itu semuanya harus kita lawan. Karena Pak Bu, jika kita lihat melalui sejarah, 74 tahun Indonesia sudah merdeka. Namun kenyataannya apa? Ya, Indonesia tadi masih berstatus sebagai negara yang berkembang. Karena apa? Karena sebenarnya kita itu masih dijajah, Pak Bu. Dijajah diam-diam. Lewat apa? Lewat teknologi, lewat ekonomi dan lain sebagainya. Kita itu sebenarnya masih dijajah. Jadi belum bisa Indonesia disebut sebagai negara yang merdeka sepenuhnya. Masih ada sedikit saja unsur-unsur penjajahan. Nah, ini harus kita hilangkan. Maka sebagai wujud rasa cinta tanah air kita, sebagai wujud apa lagi? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan, mari terutama kita sebagai generasi penerus bangsa, kita teruskan para perjuangan para pahlawan, terutama pemuda ini. Kita jaga rasa persatuan dan juga kesatuan. Ini ahlan wa sahlan, sepertinya Ustadz Abdul Rauf sudah datang, menandakan waktu saya berdiri di sini tidak lama lagi. Oke, lanjut. Nah, kita harus menjaga pertama ini persatuan dan kesatuan dan juga kerukunan. Sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita melantunkan sholawat terlebih dahulu. Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin nabiillah. Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Wassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa qulil mujahidin lillah bihadil badri ya Allah. Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Air kami, Indonesia jantung hati kami, Indonesia harga diri kami, kan ku bela Sampai mati. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Wassalna bismillah wa bilhadi rasulillah.
البدر يا الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسر حبيب الله Indonesia kebanggaan kami, Indonesia kebanggaan kami, merah putih bendera kami, NKRI. harga mati صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسر حبيب الله وصلى ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسر حبيب الله Satulah warga Indonesia, kami semua cinta Indonesia. Ayo maju, ayo Indonesia sekali merdeka tetap merdeka Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Wasallah bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Mari sekali lagi kita jaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Salah satunya ada ajang seperti ini, momen seperti ini. Ini merupakan salah satu momen kita, suatu ajang kita untuk mempererat tali persaudaraan di antara kita, untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di antara kita, untuk mempererat tali silaturahim. Salah satunya adalah dengan seperti ini, Pak Bu. Karena jika kita lihat di zaman sekarang ini, di zaman now, kita itu sering bertemu, tapi hanya lewat apa? Hanya lewat HP, hanya lewat WA, hanya lewat Facebook, hanya lewat IG, hanya lewat apalagi Twitter, yang lain sebagainya. Oh, tadi karena jarangnya bertemu, Pak Bu, akhirnya sering terjadi yang namanya salah paham, salah pengertian, yang akhirnya menimbulkan permusuhan dan perselisihan di antara kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita agar selalu berpegang teguh kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Allah pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpeganglah kamu sekalian kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah kamu akan nikmat Allah ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, maka menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Nah, Bapak Bu, yang bersaudara. Nah, menurut ayat di atas, nikmat persatuan dan kesatuan, nikmat dengan hidup rukun, itu merupakan salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia. Sebaliknya, hidup dengan permusuhan, perselisihan, sukanya padu, senangnya cekcok, dan lain sebagainya, ini Pak, itu merupakan salah satu ciri-ciri perilaku kaum jahiliyah. Nah, kalau sekarang kita sudah berpemikiran umat
maju, umat yang sudah berpendidikan, umat yang sudah beragama, kok susah mau diajak hidup rukun. Maka apa bedanya kita dengan masyarakat jahiliyah? Mau Bapak, apa bedanya kita dengan masyarakat jahiliyah? Dan ajakan hidup damai, hidup rukun niki nggih Pak Bu. Jangan hanya di dalam tulisan, jangan hanya dalam lisan, jangan hanya di dalam kesepakatan, namun benar-benar kita praktekkan dalam kehidupan, sehingga tidak ada lagi kesewenang-wenangan terhadap yang kuat kepada yang lemah. Tidak ada lagi penjajahan antara negara kuat terhadap negara yang lemah. Tidak ada lagi keangkuhan antara umat yang mayoritas dengan umat yang minoritas. Banyak ajakan untuk perdamaian, tapi apa yang dipraktikkan dalam kehidupan? Justru ajakan untuk permusuhan dan perkelahian. Maka mari kita hidup dalam perdamaian. Perdamaian, perdamaian. Sakit buatan nak niki. Perdamaian, perdamaian. Banyak yang cinta damai, namun bingung ku memikirnya. Ibu-ibu apal nih nasi dariah nggih. Monggo. Perdamaian, 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 perdamaian. Ada yang cinta damai, tapi harus makin damai. Ada yang cinta damai, tapi harus makin damai. Bingung ku memikirnya. Perdamaian, perdamaian, Damaian, perdamaian, 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 perdamaian. Cinta damai, tapi harus makin damai. Ada yang cinta damai, tapi harus makin damai. Bingung ku memikirnya. Tapi kau buat senjata, biaya berjuta-juta. Banyak gedung kau dirikan, kemudian kau hancurkan. Banyak gedung kau dirikan, kemudian kau hancurkan. Bingung kau memikirnya. perdamaian, 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 perdamaian. Ada yang cinta damai, tapi harus makin damai. Ada yang cinta damai, tapi harus makin damai. Bingung ku memikirnya. nek ngejak nyanyi malah rapal nggih. Ngating-ngating kok dhewe mau. Tak kira masih dewe siap. Nah ini pesan saya terakhir nggih Pak Bu. Tadi kan sudah kita bahas panjang lebar kemerdekaan. Kita pertama mensyukurinya alhamdulillah. Allah pernah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid.
Sesungguhnya jika engkau bersyukur maka akan aku tambah nikmatmu, namun jika engkau mengkufuri nikmatku sesungguhnya azabku amatlah pedih. Maka jika kita selalu bersyukur diberikan kemerdekaan oleh Allah, mudah-mudahan ditambah kemerdekaannya tadi, sekali merdeka tetap merdeka. Itu kalau kita bersyukur. Kemudian yang kedua, kita teruskan perjuangan para pahlawan, salah satunya menjaga persatuan dan kesatuan, terutama ini teman-teman saya, karena di tangan kita lah masa depan bangsa, di tangan kita lah masa depan negara, di tangan kita lah masa depan agama. Ada seorang bijak teman-teman yang pernah menasihati kepada para pemuda, wahai pemuda, belajarlah kamu di waktu pagi, bekerjalah kamu di waktu siang, makanlah kamu di waktu sore. Pertama, belajarlah kamu di waktu pagi. Maksudnya apa? Selagi usia kita sekarang masih muda, otak masih fresh, pikiran masih jernih, waktu masih luang, waktu masih lapang, inilah saat yang tepat untuk kita menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, bekerjalah kamu di waktu siang. Setelah kita menuntut ilmu tadi, kita mengamalkan apa yang tadi kita telah pelajari agar ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, makanlah kamu di waktu sore. Mengandung pesan apa? Setelah tadi kita belajar kemudian mengamalkannya, nah, di waktu sore inilah itu suatu ibarat nih Pak, bisa kiasan. Jadi kita nanti akan menuai yang namanya hasil. Allah Maha Adil, sopo nandur bakal mundur, sopo nyileh bakal balik akeh. Jadi kita nanti akan menuai hasilnya apa yang telah kita kerjakan. Maka para pemuda zaman sekarang kita harus mempunyai prinsip muda giat bekerja, tua kaya raya mati masuk surga. Remen buatan Pak Bu? Remen. Jangan seperti prinsip kebanyakan pemuda zaman sekarang, muda foya-foya, tua kaya raya mati masuk surga. Penak atau prinsipnya? Penak bukan? Penak. Tapi yang ada mimpi, yang ada muda foya-foya, tua terlunta-lunta, mati masuk neraka. Na'udzubillahimin. Jadi kita harus punya prinsip muda giat bekerja, tua kaya raya mati masuk surga. Pertama, muda giat bekerja, menuntut ilmu, kemudian kita mengamalkannya, kita mencari rezeki yang halal dan lain sebagainya. Oke. Kemudian tuanya kaya raya, kalaupun tidak kaya harta, kaya amal itu lebih diutamakan ya Pak Bu. Kemudian nanti di akhirat masuk surga. Remen apa bukan? Remen. Seperti itu. Mari kita tanamkan sejak kecil, sejak dini, sejak masih muda, agar nantinya masa depan bangsa Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Saya rasa tidak usah panjang lebar, ini saya tidak mau membuat Ustadz Abdul Rauf menunggu, karena menunggu itu gitu ya, dan berarti menandakan waktu saya di sini tidak lama lagi, tinggal sebentar. Dadah, tinggal kok. Oke, ditutup nggih. Saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah dapat silaturahim di sini dengan Bapak Ibu sekalian. Jika terdapat salah dan khilaf mohon dimaafkan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, namun jika lidah melukai hati hendak kemana obat dicari. Bila ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci. Bila ada kata-kata Wildan yang salah jangan dilaporkan Pak Polisi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah dan khilaf mohon dimaafkan. Ilalika. Sekian. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.